Ceritanya tentang si Acil. Ada sebuah cerita kisah anak manusia bernama Acip, main di hutan. Dengerin dongeng nggak lagi bikin ngantuk, tapi nyenengin dan ceritanya menarik. Kemudian diangkat. Ya, inilah Kak Awam dan Magdat. Pasang ayah dan anak yang memiliki gaya mendongeng yang punya banyak ekspresi. Keseruan ini bisa kita temuin di Kampung Dongeng Ciputat, Jakarta Selatan. Agar cepat sampai, Acip kira-kira naik apa? Kuda. Naik ojek. Naik kuda. Hiya! Wah, bukan sekedar mendongeng, tapi menirukan suara-suara dalam lakon cerita. Kayak suara binatang, diiringin sama alunan musik ceria, seakan menghipnotis anak-anak buat berimajinasi dengan alur dalam dongeng dan menumbuhkan kreativitas pada anak. Terima kasih. Mulai mendongeng sejak 2009 lalu, sang ayah yang biasa dipanggil Kak Awam ini memiliki pemahaman bahwa anak-anak punya dunianya yang unik, sehingga kita sebagai orang tua harus menyampaikan pesan melalui dunianya, yaitu bermain, bercerita, dan bernyanyi. Suka denger dongeng, membaca, terus bertemu teman-teman, dan suka mendongeng juga, diajarin sama kawan. Pegang kepala, pegang kupingnya, pegang kalau kata Kak Awam nih, tangannya kalau ke makan atas, jangan hanya pegang sekedar kepala, mengenyangkan, tapi juga harus pegang menyehatkan. hidungnya, Seperti mendongeng, pegang jangan hanya pipinya, menyehatkan, tapi pegang harus kepala, memiliki kekuatan pegang hidungnya, pegang perutnya, Tangerang hidung Selatan, temennya. Yudha Tio, Tangannya ke atas, pegang kepala, pegang telinga, pegang matanya, pegang hidungnya, pegang kupingnya. Di hutan yang sangat lebat, binatang-binatang terbangun karena suara seekor ayam yang berkokok. Binatang yang lain juga terbangun. Mereka hari itu terbangun dan bekerja sama untuk membersihkan hutan mereka yang banyak sampahnya karena ulah para manusia yang sangat jahat membuang sampah sembarangan. Mereka pun dengan riang gembira bekerja sama, bekerja. Wah, mari kita bekerja membersihkan hutan-hutan kita. Dan bagaimana gajah? Oh ya, kita harus membersihkan dan menjaga. Jangan sampai ada yang menebang pohon lagi ya. Mau ngikutin susah nak? Gitu ya. Jangan ya, Zah, jangan ya. Beda ya? Jangan beda. Kayaknya harus latihan dulu. Harus latihan, tapi memang kalau misalnya suara seperti itu harus latihan ya. Iya betul. Harus latihan. Kita kenalan dulu sama pemirsa yang ada di rumah. Keren banget. Ada Mas Awam dan juga ada Migdat di studionya Intermezzo. Betul sekali. Nah, kalau tadi itu temanya mengangkat cerita tentang apa Mas Awam? Cinta lingkungan ya. Cinta lingkungan. Kita harus betul-betul menanamkan pada anak-anak usia dini bahwa hutan itu betul-betul harus dilindungi. Oke. Sama Mas Awam ini hebat sekali loh Reza. Apa kehebatannya selain dia bisa suara ada- ayam, tadi suara bebek? Tadi kita sudah lihat kan ya yang namanya liputan Kampung Dongeng. Mas Betul. Awam ini adalah pendirinya dari Kampung Dongeng. Wow. Dan juga baru-baru saja ini mendapatkan rekor muri, betul ya? Betul. Sebagai pendongeng yang bisa mendongeng non-stop 8 jam, bisa nggak? Keren. Kalau kita ngomong sampai 8 jam aja nak ya? Aduh ya Kalau ampun, dongeng jangan susah ya. Aku ngomong 8 jam nggak kuat, Za. Gak kuat ya? Nggak kuat, Tapi iya Mas betul Awam sekali. kuat sekali ya. Nah. Nah kalau misalnya Minggat ini bawa Migdat. Migdat. Iya. Ini bawa apa namanya kecapi ya? Gitar. Gitar. Bawa gitar. Gitar ini kontribusinya apa nih Minggat? Ya ini Musikah juga? musikal, dongeng musikal ada lagu-lagunya, nyanyi-nyanyi. Bisa dicontohin sedikit nggak kalau dongeng musikal tuh kayak apa sih?
sebuah cerita kisah seekor anak bernama Vicky, anak bebek. Wek, 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 bener ya? Wih, keren. Nah, Migdat udah berapa lama nih untuk latihan dongeng? Kalau aku sih, kalau latihan dongeng baru dari kelas 5, sekarang kelas 8, 3 tahun. Kenapa kamu Sekarang orang-orang kelas 8. Iya. Berarti usianya kurang lebih adalah 13 tahun. 13 tahun, belajar tahun. kurang lebih 3 tahun berarti ya? Nah, kenapa Iya. sih suka mendongeng? Kan anak-anak sekarang kan hobinya main Main gadget, gadget. begitu. Karena kalau mendongeng itu menurut aku bukan sekedar kemauan dari aku ya, tapi juga kebutuhan untuk memberikan pesan dan hiburan. Aduh ya Nah, ampun 13 itu tahun punya betul pikiran sekali. memberikan pesan. Coba Nana Sa. juga punya kabarnya. Aku sebenarnya pakai cara sebenarnya ngedongeng kan macam-macam caranya ya. Nah, kalau aku boleh belajar ya Mas Awam Boleh, ya. Aku mendongeng dengan cara seperti ini. Oke, nanti kita tebak-tebakan ya pemirsa. Kira-kira kita Nana tebak-tebakan ya. dongengnya tentang apa? Aku sukanya tebak-tebakan aja. Cermin-cermin, siapakah wanita paling cantik di muka bumi? Aku tahu dongeng ini. Apa? Wanita narsis. Bukan ya? Masa Bukan wanita ya? Ayo narsis. Salah ketawanya ya? gede banget, ayo. Ayo bisa nebak, ayo. Apa Ayo itu? bisa nebak gak? Ayo Cermin-cermin tuh ketawa-tawa. udah dikodein tuh. Tuh. Putri Salju. Dan 7 kurcaci ya. Iya dan juga 7 kurcaci. Aku ada lagi. Apa lagi, apa Nggak lagi? boleh. Saya boleh nebak juga kan? Boleh, Saya boleh. jawab. Tapi nggak boleh nyontek, Nggak, kita dikasih nggak. tahu. Aku kalau yang ini baca deh soalnya nggak bisa dipraktekin. Tanamlah biji ini, nanti kau akan mendapatkan Tahu. seorang anak perempuan. Itu tahu apa? Timun suri. Timun Mas. Itu betul. Timun emas, timun emas. Timun Mas itu cemilan kalau lagi puasa. Oh iya benar. Timun emas. Timun Mas. Oke, ini kita ada lagi sebelum kita iklan kita tebakan dulu ya. Betul. Dasar kamu anak ikan. Ah, itu si Samosir itu. Dongengnya apa itu? Itu. Danau Toba. Iya. Benar sekali. Terus satu lagi ini bukan ngatain sih Za. Apa? Jadi monyet itu tunanganmu. Lutung Kasarung. Iya. Benar ya? Benar sekali. Nah, Betul-betul. kalau misalnya nih Mas Awam terakhir pesan-pesannya kalau misalnya ini bisa nggak sih kalau kita praktekin di rumah caranya bagaimana? Ya, yang penting orang tua harus banyak referensi cerita atau banyak bacaan-bacaan buku yang mengandung isi cerita. Yang mana itu pertama, yang kedua percaya diri saja bahwa mendongeng itu tidak harus seperti saya tadi menyuarakan binatang, hewan dan lain sebagainya, tetapi juga kita bisa dengan cara membacakan buku cerita. Oke, Iya, baik. itu Terima kasih dia. banyak Mas Awam dan juga Mas Migdat ya. Terima kasih banyak telah hadir dan nanti kita juga masih akan memberikan informasi menarik untuk mengisi libur tahun baru. Iya betul sekali. Nah ini sebelum kita jeda iklan boleh dongeng sekali lagi Mas Boleh. Awam dibantu sama Migdat juga. Oke. Ya. Kisah ini kisah si Muski, bangun pagi ia bersyukur, tak lupa ia mandi pakai sabun cuci. Aku pakai sabun mandi. Oh iya, masa sabun cuci? Aku senang sekali. Hari ini adalah hari panjang untuk liburan. Aku harus segera menuju ke tempat kakekku. Tempat kakekku jauh, harus melewati gunung-gunung. Aku senang sekali. Pokoknya aku akan menuju tempat kakekku. Terima kasih Mas Awam, Mas Migdat. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, kita juga masih ingin memberitahu bagaimana cara untuk mengisi liburan ketika kita tidak jalan di rumah saja. Saya nonton Anyus TV. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Terima kasih. Mas Awam. Migdat, thank you ya.